spesial untuk Kak Nulit yang lagi virtual. Kita nggak tahu nih lagi keroan atau enggak Kak Nulit. Biasanya kalau nggak datang lagi keroan biasanya. Teman-teman di Pressroom, ini satu lagi undang-undang yang kalau boleh kita bilang hal yang luar biasa. Ini menunjukkan komitmen politik DPR terhadap kalau TPKS perempuan, anak, kaum disabilitas. Kalau ini agak lebar sedikit, perempuan, anak, keluarga. Maka itu course ayah ibu. Gak pernah kita diajarin untuk jadi ayah dan tidak pernah diajarkan untuk jadi ibu. Nah, bagaimana kemudian kesadaran itu tumbuh? Bagaimana kemudian bangun Golden Age itu hal yang paling fundamental dalam tumbuh kembang seorang anak. Karena memori awalnya itu di sana, basic memorinya itu di sana. Nah, disinilah kemudian propose dari undang-undang ini menciptakan sebuah lingkungan yang sangat fundamental untuk tumbuh kembang anak, untuk keluarga. Teman-teman semua, kalau kita berkaca kepada salah satu negara yang berhasil membangun ini adalah membangun generasi ini adalah Jepang. Ini kalau kita dari kampung saking ya ini kan lucu-lucuannya ya. Kita minum susu itu kan karena kalau sakit baru minum susu. Itu pun susu kental manis yang notabene itu gula semua Pak. Baru tahu sekarang nih. Dulu kalau sakit itu baru dikasih susu. Susunya susu kental manis Pak. Bukan UHT itu bukan. Kita dulu minumnya kalau air nasi itu apa? Tajin. Tajin. Pak, dikasih garam itu Pak. Jepang melakukan 20 tahun untuk membangun generasinya, menggratiskan susu dan yogurt untuk kemudian terjadinya transformasi basic, revolusi politik. Kita punya komitmen ini enggak? Bos, di puskesmas saja dokter kandungan spesialis nggak ada bos. Stunting kita tinggi bos. Jadi undang-undang ini proposnya juga hal-hal seperti ini. Jadi bagaimana ini bisa menjadi sebuah lingkungan yang cukup kondusif bagi cuti 6 bulan bagi ibu hamil, dan itu yang diceritakan Pak Willy betul. Kebetulan saya baru punya cucu nih. Di sini saya melihat seorang ibu bisa menyusui selama 6 bulan, ya, setiap hari. Itu kalau mereka menyusui itu jedanya kalau bayi pada saat kita mengimplementasi memberikan tempat pengasuhan yang layak buat anak-anak. Dulu saya juga nitipin, saya melahirkan anak saya masih usia 1 bulan sudah saya titipkan ke daycare karena saya harus sekolah. Dan itu ada fasilitas daycare di tempat kampus, di dekat kampus. Perempuan-perempuan ini tadi pasangan muda itu berada. Jadi kita lihat bagaimana kemudian bisa saya sambil sekolah, saya titip anak saya di daycare, nanti sore saya ambil, lalu saya pegang dia, tapi besok saya pagi sekolah, saya drop lagi di daycare. Itu anak saya usia, karena nggak ada cuti ya di sana ya, nggak ada sekolah cuti itu nggak bisa, waktu itu saya nggak cuti. Jadi 5 hari setelah melahirkan, saya masuk sekolah lagi, usia segitulah anak saya kirimkan dan saya titip ke daycare, dan itu bisa kita lakukan. Selama tadi kualitas daycare, dan kita juga sedang membuat standarisasi daycare. Jadi seandainya nanti kita bisa membuat satu kebijakan bahwa daycare itu ada, baik itu berbasis pemerintah juga untuk mendukung agar fasilitas umum baik di kantor juga di kementerian mungkin bagi semuanya yang bisa tercukupi. Kemudian Ibu soal aktif dan semua model-model yang mungkin sangat ideal ya. Akan tetapi di sisi lain kita juga punya fakta-fakta yang kebalikan dari semua keinginan luhur itu, di mana angka stunting yang sangat tinggi ini kan nggak bisa kita anggap sebagai sekedar problem numbers atau angka, karena memang
dari sisi angka aja memang juga sangat besar. Kita ini masih 24% rata nasional, itu rata nasional, tetapi di beberapa daerah provinsi ya, kemudian kabupaten, bahkan di tingkat kecamatan atau bahkan di tingkatan kabupaten tertentu, bahkan namanya prevalensi stunting itu bisa di atas 30%, 40%, bahkan salah satu desa di Dago saya itu ada angka stunting itu yang sampai 50% di salah satu desa. Nah, ini kondisi yang menurut saya pasti akan menjadi hambatan yang sangat serius kalau kita bicara tentang daya saing kita sebagai sebuah bangsa, kemudian juga keinginan kita untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia dengan kondisi yang terbaik yang bisa kita hadirkan di mata dunia. Kemudian yang kedua bahwa undang-undang kesejahteraan anak misalnya ini juga sudah sangat lama sekali karena disahkan tahun 79 dan sampai sekarang ini belum bisa ya untuk kita pakai lagi mengingat perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat, termasuk juga nilai-nilai baru yang berkembang di keluarga, di tengah-tengah kita yang mengalami perubahan yang sangat-sangat besar, khususnya misalkan yang isu tentang persalingan, yang terkait dengan kesetaraan, isu yang terkait diskriminasi, atau bahkan nilai-nilai baru di mana tanggung jawab keluarga, pengasuhan, perawatan, kemudian pengasuhan yang terkait dengan anak itu bukan lagi semata-mata menjadi domainnya. Untuk menggagas RUU tentang kesejahteraan ibu dan anak yang kita kenal dengan RUU KIA ini, kami sudah membaca baik itu naskah akademis maupun rancangan undang-undangnya. Saya pikir ini adalah salah satu upaya legislasi yang cukup cermat ya, dilihat dari naskah akademis yang ada, dan kita tahu baik Mbak Lulu maupun Bung Mili ini termasuk champion-champion kita dalam upaya untuk mengentaskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Dan kita juga sudah dengarkan tadi Bu Dani dari KPPA menjelaskan mengapa bagi pemerintah undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini juga sangat penting. Baik itu dari aspek kita mencoba memastikan dia bisa berkontribusi untuk mencegah kematian ibu karena melahirkan, ataupun dalam kerangka kita untuk menyongsong Indonesia yang memang berdaya, karena bonus demografi yang seringkali didengung-dengungkan ini bisa jadi tragedi demografi gitu kalau tidak ada upaya untuk memastikan generasi yang lahir itu mendapatkan ruang yang cukup.